Saudaraku dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Berharap pagi ini kita selalu sehat dan dilindungi Tuhan tentu saja. Dan sebagai bukti bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan, kita akan memulai segala aktivitas pagi ini atau hari ini dengan renungan firman Allah dari Yohanes 1 ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang lalu. Dan pagi ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran-Mu. Roh Kudus bersama kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Haleluya. Amin. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat sekarang ini adalah wujud kerendahan hati Tuhan. Wujud kerendahan hati Tuhan. Dan nats ini kadangkala kita berfokus pada kiasan Putra Tunggal Bapa. Secara harfiah, dalam teks aslinya berbunyi demikian, hos monogenes theos. Nah, Putra Tunggal Bapa ini juga diartikan yang satu-satunya dari Allah. Nah, dalam bahasa Arab kalau kita perbandingkan, di situ diterjemahkan dengan kamali wahidin min al-ab. Nah, artinya seperti yang satu-satunya berasal dari Bapa. Nah, bisa juga dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 18. Apa maksudnya di sini? Firman Allah yang sejak kekal atau kadim ya dalam bahasa Arab bersama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Jadi Allah mewahyukan diri kepada umat melalui firman-Nya sendiri. Dan kita tahu bahwa puncak pewahyuan itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Dan apabila firman Allah yang menjadi manusia, lalu apa makna kitab suci bagi iman Kristen? Kitab suci adalah kesaksian rasuli, tertulis tentang yang telah didengar, yang telah mereka lihat atau para rasul lihat dengan mata kepala mereka, yang mereka telah saksikan dan yang telah mereka raba dengan tangan mereka sendiri tentang firman hidup. Dan itulah yang diberitakan oleh mereka. Bandingkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus, dari deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam iman Kristen, ia menjadi puncak pemberitaan bukan firman tertulis sebagai bentuk otentik wahyu dengan bahasa dan ungkapan asli. Seperti yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang dalam Islam tentu saja sangat mengidolakan dan menjunjung tinggi teks. Nah, dalam agama kita, Yesuslah wahyu Allah, atau bisa juga dikatakan firman yang hidup, yang dalam segala hal bersusayan dengan tulisan suci itu. Karena itu, secara umum dalam tradisi Kristen, kitab suci dapat dibaca dalam bahasa apapun. Meskipun hal itu berarti bahasa asli, bukan berarti tidak penting. Nah, yang kita mau pahami sekarang adalah bahwa sekali lagi, wahyu Allah itu firman yang hidup dalam Kristus Yesus benar-benar telah terjadi, yang disebut hos monogenes theos, yang satu-satunya dari Allah. Dan itu berarti bahwa firman yang hidup itu adalah Allah sendiri. Dan oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa Allah begitu merendahkan diri. Allah begitu memposisikan diri sebagai yang terendah untuk bisa diraba oleh manusia, walaupun dia adalah roh.
Dan sebagai ilustrasi, kita tentu mengenal apa yang disebut sebagai hermeneutik. Kata hermeneutik dari bahasa Yunani berarti hermenein, artinya menjelaskan, menelusuri. Dan tentu saja hermeneun ini berasal dari nama Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan kehendak Sang Mahadewa di Gunung Olympus kepada manusia dalam bahasa yang dimengerti. Dengan kata lain, tugas Hermes harus menerjemahkan pesan dewa dari bahasa langit ke dalam bahasa manusia. Nah, Kristus dalam hal ini mengambil posisi seperti Hermes yang menjadi perantara, yang menerima pesan-pesan dari Allah, lalu kemudian Allah itu sendiri masuk dalam konteks manusia. Kalau kita menjadi perantara, atau dalam bahasa yang lebih pasaran menjadi kuli, atau menjadi pengantar, atau menjadi mediasi, kadangkala kita pada posisi diharapkan bahwa mampu berkorban untuk menyelesaikan suatu masalah, atau untuk menyampaikan sesuatu secara baik, secara sempurna. Dan itu berarti ada di bawah tuan-tuan atau di bawah atasan-atasan yang menginginkan pesan atau hal yang diinginkan itu bisa sampai atau bisa diterjemahkan dengan baik, dan oleh karena itu orang lain bisa mengerti. Bukankah ini pekerjaan yang rendahan? Tapi Tuhan di dalam Kristus yang satu-satunya dari Allah merendahkan diri. Oleh karena itu di dalam Filipi pasal 2 jelas dikatakan bahwa dia merendahkan diri bahkan sampai mati, menjadi manusia dan mati di kayu salib. Saudaraku, kalau demikian, kalau Kristus sendiri, Allah sendiri merendahkan diri, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau sama seperti dia, yang walaupun dia di pangkuan Bapa, tetapi dia rela untuk masuk dalam dunia konteks yang bertentangan dengan keilahiannya untuk menjamah manusia. Dan tentu saja juga kita, kalau diberi tugas-tugas yang sederhana, lihatlah kepada Kristus. Kalau ada orang-orang yang menghujat, menghina, lihatlah kepada Kristus. Dan untuk menjadi yang terbesar, kata Tuhan Yesus, kita harus menjadi yang terkecil. Makanya dia sangat menghargai anak-anak. Tuhan sangat memberi apresiasi kepada anak-anak yang mau polos, bahkan rendah hati, bahkan mau di posisi yang rendah karena akan ditinggikan. Mari memaknai firman Tuhan hari ini dalam pekerjaan kita. Terpuji-pujilah dia. Haleluya. Amin.